Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damiatin dengan NPM 19111000314, mahasiswi Prodam Studi PGMI kelas G semester 3. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah perkembangan filsafat pendidikan Islam guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, periode awal perkembangan Islam. Filsafat pendidikan Islam diperkirakan berkembang sejalan dengan latar belakang sejarah perkembangan agama Islam. Seperti diketahui, penyebaran agama Islam berawal dari Mekah, kota kelahiran Rasulullah SAW. Namun, Islam baru membangun dirinya sebagai peradaban yang lengkap di periode Madinah. Sebagai ibu kota, Madinah berperan sebagai pusat peradaban baru yang didasarkan pada konsep ajaran Islam. Disinilah Rasulullah dan para sahabat membuktikan manusia zamannya bahwa Islam sebagai agama yang mampu dan berhasil menata negara atas dasar ajaran agama Islam dalam bentuk komunitas yang disebut dengan ummah. Pemikiran mengenai filsafat pendidikan pada periode awal ini merupakan perwujudan dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, yang keseluruhannya membentuk kerangka umum ideologi Islam. Dengan kata lain, kata Hasan Langgulung bahwa pemikiran pendidikan Islam dilihat dari segi Al-Quran dan hadis, tidaklah muncul sebagai pemikiran yang terputus, terlepas hubungannya dengan masyarakat seperti yang digambarkan oleh Islam. Pemikiran itu berbeda dengan kerangka paradigma umum bagi masyarakat yang dikehendaki oleh Islam. Dengan demikian, pemikiran mengenai pendidikan yang kita lihat dalam Al-Quran dan hadis menandakan adanya ilmiahnya. Periode perkembangan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, periode awal perkembangan Islam. Periode ini meliputi masa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan masa pemerintahan Khulafatur Rasyidin. Madinah. Periode awal perkembangan Islam ini dibedakan dari periode berikutnya dengan pertimbangan bahwa masa kekuasaan Nabi dan para penggantinya, kekuasaan Islam berpusat di Arab. Yang kedua, periode klasik. Pada masa ini mencakup rentang masa pasca Khulafa al-Rasyidin hingga awal masa imperialisme bangsa Barat. Rentan waktu itu meliputi masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbas, masa keemasan Islam dan masa kemunduran kekuasaan Islam secara politisi hingga ke awal abad 19. Yang ketiga, periode modern. Periode modern ini dimulai sejak tahun 1800 Masehi. Menjelang periode modern ini, setelah Bani Abbas dan Bani Umayyah secara politik dapat dilumpuhkan, kekuasaan Islam masih bisa dipertahankan. 3 kerajaan besar yaitu Kerajaan Turki Utsmani yaitu Eropa Timur dan Asia Afrika, Kerajaan Safawi yaitu Persia, dan Kerajaan Mughal yaitu India masih memegang hegemoni kekuasaan Islam. Namun menjelang abad ke-17 dan abad ke-18, kerajaan-kerajaan Islam tersebut satu persatu dapat dikuasai oleh bangsa Eropa atau Barat. Tokoh-tokoh perkembangan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada Ibnu Qutaibah pada tahun 213 sampai 276 Hijriah. Yang kedua Abu Sa'id Sahnun dan Muhammad Ibnu Sa'nun. Yang ketiga Ibnu Masarah. Yang keempat Ibnu Maskawai. Yang kelima Ibnu Sina. Yang keenam Al-Ghazali. Yang ketujuh Rifa'at Badawi Rafi'i Al-Tahtawi. Yang kedelapan Muhammad Abduh. Dan yang kesembilan Ismail Raj'i Al-Faruqi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.